Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa wafiqni liman yuhibbul wa yarda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kabir Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hadama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimani wa iyyakum, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma qala 'aidan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fi kitabihil hadits, kullu ma'rufin shadaqah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat sunnah Idul Fitr yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur pada pagi hari ini kepada Allah tabaraka wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang telah menciptakan dan memberikan kekuatan kepada seluruh makhluk di seantero galaksi, termasuk kita manusia para hambanya, yang merupakan instrumen kecil dari hasil kreasinya yang ia bentuk dengan sedemikian rupa sehingga jadi kita manusia yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Pantas kita manusia yang dhaif ini selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertangkaikan salam mudah-mudahan tercurahkan buat Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk seluruh jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Setelah sebulan penuh berpuasa, setelah sebulan penuh kita melaksanakan sholat,
baik sholat wajib maupun sholat sunnah seperti sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Jangan kita lupakan masjid, jangan kita lupakan tempat Allah, dan jangan kita lupakan segala kebaikan dan manfaatnya. Semoga bisa kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi ini 1 Syawal 1443 Hijriah. Pada pagi ini kita berbahagia, kita bersukacita karena 1 bulan penuh kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hawa nafsu. Kita diuji berpuasa di bulan Ramadan. Para sahabat saat perang Badar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah perang yang paling berat dan perang ini adalah perang melawan kafir Quraisy." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, ini belumlah perang yang besar. Ini belumlah perang yang akbar. Ini belumlah jihad yang hebat. Ada satu jihad yang hebat, ada satu jihad yang akbar, satu perang yang kamu semua akan kesulitan kecuali memegang panji agama Allah, yaitu berpuasa melawan hawa nafsu." Inilah yang disebut perang yang sangat besar, perang yang akbar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan penuh kita berpuasa hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 1 bulan penuh kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulai dari pagi hingga ke siang, siang hingga ke sore, sore hingga ke malam. Apakah kita akan melupakan ibadah tersebut setelah Ramadan telah usai? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Pada pagi hari raya ini orang-orang bersuka cita, teringat Fatih akan suatu kisah yang merupakan sahabat Rasulullah, namanya Thauban radhiyallahu taala anhu. Thauban adalah sahabat Nabi yang selalu dalam hidupnya nikmatnya kepada Rasulullah, dia selalu sholat di ujung paling kanan Masjid Nabawi. Pada suatu ketika beliau tidak hadir sholat, Rasulullah menunggu hingga fajar mulai sedikit lagi terbit karena menunggu seorang hamba Allah yang sering ke masjid, tapi pertama kalinya dia tidak datang ke masjid. Lalu kemudian Rasulullah tetap melaksanakan sholat bersama para sahabat. Setelah selesai sholat, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Di mana Thauban?" Tidak ada satupun yang bisa menjawab, sehingga satu orang berkata, "Mari kita pergi ke rumah Thauban." Maka Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah Thauban. Ternyata Thauban radhiyallahu taala anhu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun istri Thauban radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sebelum suami saya meninggal, ada 3 kata yang disebutkannya. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak lebih padu? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Mohon ya Rasulullah, berikan pencerahan." Maka Rasulullah bersabda, "Wahai istri Thauban, sesungguhnya suamimu telah diperlihatkan pahala besar kepada Allah. Yang pertama, pahala ia datang ke masjid dengan berjalan kaki. Lalu Allah tampakkan ketika sakaratul mautnya betapa panjang dan lebarnya pahala untuk Thauban, sehingga Thauban berkata, 'Ya Allah, kenapa aku tidak lebih jauh berjalan ke masjid agar pahalaku lebih banyak?' Apa maknanya? Kita hari ini masjid sudah berdiri megah, sudah ber-AC, sudah berkeramik, sudah baik, sudah bagus, bahkan dekat dari rumah. Malu kita tidak masuk kembali ke dalam masjid. Thauban saja merasa malu, merasa iri, merasa kurang pahalanya, padahal sudah banyak masuk ke masjid. Di bulan puasa 1 bulan penuh dilatih oleh Allah untuk masuk ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayam yang baru dibeli 3 hari kita ajarkan masuk ke dalam kandang, hari keempat kita keluarkan, dia sudah tahu dan dia pasti akan pulang kembali ke dalam kandangnya. Manusia 1 bulan dilatih masuk ke dalam masjid. Apabila setelah Idul Fitri tidak masuk ke dalam masjid, apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah seperti hewan, bahkan bal hum adall, lebih rendah daripada hewan.
Idul Fitri ini tetap kita hidupkan masjid. Jangan tinggalkan masjid, karena masjid adalah tonggak utama peradaban Islam. Dari masjid keluar pendidikan-pendidikan yang hebat, dari masjid keluar pemikiran-pemikiran yang baik, baik dalam segi negara, politik, apalagi masalah keagamaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ketika Thauban diperlihatkan tentang pahala, dia bertemu dengan seorang kakek-kakek di pasar yang kedinginan. Kebetulan Thauban membeli jaket yang baru. Dia pakai jaket tersebut, lalu bertemu dengan kakek-kakek itu. Lalu dia sedekahkan jaketnya yang lama, sehingga Allah tampakkan pahala yang sangat banyak, sehingga Thauban menyesal dan berkata, "Ya Allah, kenapa aku tidak berikan yang lebih baru? Kalau yang lama begitu dahsyatnya pahalanya, apalagi yang baru." Apa iktibarnya hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum? Hari ini kita di hari raya berbahagia. Tidak elok kalau tidak beli baju baru, belum lebaran kalau belum beli baju baru. Marilah kita lihat tetangga dan saudara kita. Hari ini baju kita baru, ada yang memakai gutrah, ada yang memakai shimar, ada yang memakai surban, ada yang peci baru, ada yang baju koko baru. Sudahkah kita melihat saudara-saudara kita yang kekurangan? Sudahkah kita memberikan kepada mereka? Apalah daya mereka yang hanya bisa melihat, yang punya sosial media, mereka pamer baju baru di sosial media tanpa tahu bahwa ada orang yang mati-matian ingin membeli baju baru tapi tidak sanggup karena mereka banyak sekali hutangnya, karena mereka makan saja tidak bisa, karena mereka pergi saja tidak bisa. Maka jika kita semua membeli barang-barang yang baru, perhatikan tetangga kita, perhatikan handai taulan kita, perhatikan saudara kita. Berbahagia bersama di hari yang fitri itu lebih baik bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga hadirin, berkata Thauban, mengapa tidak semuanya? Karena pada saat itu Allah tampakkan pahala ketika Thauban radhiyallahu ta'ala anhu makan bersama istrinya. Datang seorang pengemis tua, dia ingin meminta makanan, lalu Thauban memberikan setengah dari apa yang dia punya, dari roti yang ia makan. Lalu Allah tampakkan pahala yang sangat besar, sehingga Thauban berkata, "Ya Allah, mengapa tidak semuanya aku berikan kepada pengemis itu? Kalaulah setengah saja begitu banyak pahalanya, apalagi jika aku memberikan semuanya." Apa maknanya wahai hadirin? Hari ini kita berlebaran, beridul fitri, bersukaria, banyak kue-kue di rumah, banyak ketupat, banyak opor ayam, banyak gulai ayam, banyak dan banyak sekali makanan pada Idul Fitri ini. Sudahkah kita melihat kepada saudara kita yang tidak bisa makan, yang belum bisa minum? Khatib terperanjat ketika ada jamaah yang berkata, "Wahai ustaz, wahai kiai, apa hukumnya kalau kami berpuasa tapi tidak berbuka?" Apa maksudnya? Mereka tidak punya makanan bahkan untuk sekedar berbuka, sementara kita banyak yang membuang-buang makanan. Apa kata Allah? Innal mubadzir nakanu ikhwana syayatin inna syaitana birabbihi kafura. Banyak orang yang berbuat mubazir, padahal mubazir itu adalah saudara setan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Banyak dari kita yang nantinya mungkin akan berlebaran, makan enak. Mari kita lihat saudara kita, mari kita lihat tetangga kita. Apa kata Habib Hussein Al-Hadar? Musik yang haram bukan musik yang dari piano, musik yang haram bukan musik dari gitar. Sesungguhnya musik yang haram itu adalah beradunya piring dan sendokmu yang sedang makan, lalu terdengar oleh saudaramu yang belum bahkan tidak bisa mencicipi makanan di hari raya. Betapa malu kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 1 bulan penuh berpuasa, diuji oleh Allah, diberikan pelatihan bagaimana anak yatim yang tidak bisa makan, bagaimana fakir miskin yang tidak bisa makan. Hari ini di tempat ini, mari kita bangun silaturahmi kepada Allah, kepada sesama manusia pula, terutama kepada handai taulan. Kita banyak menyambung silaturahmi kepada handai taulan yang jauh-jauh, tapi mungkin dari kita ada yang lupa
bahwa tetangga kita perlu diberikan senyuman, bahwa handai taulan terdekat kita perlu untuk dipeluk, perlu untuk diberikan banyak hadiah agar bersama bahagia di hari yang fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 30 hari telah kita menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Allah berkata pada ujung ayat Al-Baqarah 183, apa tujuan berpuasa? La'allakum tattaqun. Mari kita uji diri kita, bertanya pada diri masing-masing, apakah predikat tattaqun itu sudah benar-benar bisa disematkan pada diri kita? Apakah benar ketakwaan itu sudah melekat di hati kita? Pada bulan puasa sholat rajin, ketika bulan Syawal hilang pahalanya, hilang sholatnya, sibuk dengan keduniaan, maka kita diingatkan lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di hari yang fitri ini bergembira ria, dipersilahkan kita bersama-sama saudara handai taulan, berjalan bersama, meningkatkan silaturahmi. Tapi sudahkah kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Mari kita lihat, hari ini kita enak, makan besar. Bagaimana saudara-saudara kita, apalagi yang berada di Palestina? Mereka semuanya susah, mau takbir di bom. Hari ini hujan di masjid ini, paling hujan air. Mereka di Palestina hujan bom. Mereka tidak bisa sholat, mereka takbiran tidak bisa, bahkan makan saja harus dengan lumpur, karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan-makanan yang enak. Mereka tak bisa mendapatkan minuman-minuman yang enak. Hari ini doakan, jangan lupa doakan saudara kita. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Doakan saudara-saudara kita sesama muslim. Ketika Idul Fitri berbahagia, lalu kemudian ditanya nanti oleh Allah, apa yang sudah kita lakukan untuk saudara kita? Malu jika tidak dapat menjawab, maka jawablah, sesungguhnya kami umat muslim sudah berdoa kepada Allah untuk kemenangan umat Islam yang sedang diganggu, yang sedang tertindas. Bersyukur kita kepada Allah hidup di negeri Indonesia ini yang makmur, yang kaya, yang sholat kita masih bisa, yang Idul Fitri kita masih tenang, yang silaturahmi kita masih diperbolehkan. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri ini kembalikan diri kita kepada hari yang suci, hari yang fitri. Fitr artinya kesucian. Balikkan jiwa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Begitu kata para ulama dan para fuqaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari menyongsong Idul Fitri ini, mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik, umat yang la'allakum tattaqun, umat yang benar-benar dirindukan oleh syurga, umat yang tetap ingat kepada masjid, umat yang tetap ingat kepada musalla, umat yang tetap ingat kepada Al-Quran. Banyak kita bertadarus Al-Quran, banyak kita khatam kepada Al-Quran. Maka di bulan-bulan lainnya janganlah tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah huda, adalah petunjuk, Al-Furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Mudah-mudahan tausiah singkat ini, khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat. Mari kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan di hari yang suci ini betul-betul disucikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari meminta maaf kepada saudara-saudara kita jika terdapat kesalahan, terutama tetangga dan handai taulan kita. Mudah-mudahan predikat la'allakum tattaqun menjadi milik kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها الحاضرين والحاضرات رحمني وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم في كتابه الحديث اقرأوا القرآن فإن يأتي يوم القيامة شافئا لأصحابه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita telah sampai kepada penghujung khutbah ini. Kita telah sampai kepada penghujung salat ini. Setelah salat ini usai, khatib berwasiat terutama untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk seluruh hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum, pulang dari salat ini, mari kita berjabat tangan. Mari kita minta maaf kepada saudara kita. Mungkin selama 1 bulan di bulan Ramadan ini ada pun kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita ingin kembali hati kita putih. Kita ingin kembali hati kita berada pada Aid yang betul-betul hakiki, yang betul-betul hakikah. Idul Fitri, hari yang penuh dengan kesucian. Apatah guna kesucian? Apatah guna kebanggaan kalau kita belum meminta maaf kepada saudara kita? Kalau kita belum meminta maaf terutama kepada ibu dan ayah kita, pulang dari sini cium tangan mereka, hargai mereka, katakan, "Ma, ayah, aku minta maaf, selamat Idul Fitri." Cium tangan mereka, peluk mereka kalau mereka masih ada di dunia. Bagaimana jika mereka sudah tak ada lagi di dunia? Maka satu-satunya cara, doakan mereka. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Doakan mereka. Mungkin hari ini ada saudara-saudara kita yang beridul fitri tanpa orang tua. Ada yang Idul Fitri pertamanya hari ini tanpa ayahnya. Ada yang Idul Fitri hari ini tanpa ibunya. Bahkan mungkin ada yang hari ini tanpa ayah dan ibunya. Sambangi mereka, jumpai mereka, peluk mereka, berikan mereka kebahagiaan, keceriaan di hari Idul Fitri. Percuma kalau diri sendiri bahagia, tapi handai taulan saudara kita belum berbahagia. Sebab kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan kebersamaan. Al-muslimu ikhwan. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Mari kita tegakkan silaturahmi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu. Di hari yang fitri ini kami tadahkan diri kami tadahkan jiwa kami. Ya Allah, kamilah hamba yang dhaif, kamilah hamba yang paling banyak kesalahannya di muka bumi ini. Ya Allah, jika kami yang salah ini tak dapat masuk surga ya Allah, lalu bagaimana dengan kasih sayang-Mu ya Allah? Lalu bagaimana dengan maghfirah-Mu ya Allah? Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa para pahlawan syuhada yang telah menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, di pagi Idul Fitri ini kami memohon kepadamu.
Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami, lindungi tetangga kami, lindungi handai taulan kami, berikan kami kebahagiaan. Ya Allah, kami malu, ya Allah, kami sadar jika kami tidak berbuat baik, terutama kepada sesama dan diri sendiri, kami tak akan menjadi hamba-Mu yang setia, ya Allah. Kami ingin predikat takwa, ya Allah. Ya Allah, 1 bulan ini kami melaksanakan ibadah puasa, ya Allah. Latih kami, ya Allah. Kuatkan hati kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan keagamaan untuk bisa kembali sholat dengan khusyuk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ridhoilah perjalanan kami dalam menjemput iman dan takwa-Mu, ya Allah. Ya Allah, sekiranya saudara kami masih ada yang kekurangan, berkahi mereka, ya Allah. Berikan mereka kekuatan untuk menjalani Idul Fitri ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kebahagiaan, keceriaan kepada kami, ya Allah. Meskipun kami masih dalam kondisi pandemi, ya Allah, angkatlah penyakit ini dari bumi Indonesia, ya Allah. Sembuhkanlah yang sakit, ya Allah. Yang punya hutang, ya Allah, berikan dia kelapangan untuk membayar, ya Allah. Karena pagi hari ini, ya Allah, kami ingin semuanya berbahagia, ya Allah. Ya Allah, inilah kami, hamba yang penuh dosa, hamba yang sangat dhaif. Pada pagi hari ini kami salat, ya Allah, salat Idul Fitri, ya Allah. Terima salat kami, ya Allah, sebab hanya Engkau satu-satunya tempat kami bergantung, satu-satunya tempat kami bernaung. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami inayah, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa selalu ceria menghadapi segala permasalahan hidup ini, ya Allah. Ya Allah, bersyukur kami kepadamu, Engkau telah sampaikan kami di bulan Syawal, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, supaya bisa menjadi hamba-hamba yang muammar, hamba yang panjang umurnya, lebih banyak amalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.